Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan membahas yaitu gelombang otak pada manusia. Karena gelombang otak pada manusia ini jika diukur melalui suatu alat yaitu elektroencephalograph, maka bisa diukur besaran gelombangnya yang secara garis besar itu dikelompokkan menjadi 4 bagian. Seperti yang tampil di depan ini, ada gelombang beta, alfa, theta, dan delta. Maka gelombang otak beta ini dikelompokkan antara rentan frekuensinya 30 sampai 40 Hz, kemudian turun lagi menjadi gelombang alfa 13 sampai 8 Hz, kemudian turun lagi ke theta 7 sampai 4 dan delta 3 sampai 0. Menarik kita sampaikan gelombang otak ini karena gelombang otak pada manusia yang terbagi dalam 4 kelompok ini itu pada dasarnya terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari dari mulai kita bangun tidur sampai tidur lagi. Karena contohnya gelombang beta. Ini frekuensi gelombang paling tinggi karena gelombang beta ini frekuensi tertinggi ketika kita contohkan dalam kegiatan sehari-hari. Kita berjalan, kita berbicara, kita belajar, kita bekerja. Ini posisi gelombang otak terjadi frekuensi paling tinggi, yaitu 30 sampai 14 Hz. Nah, kemudian ketika kita sedang fokus terhadap suatu hal tertentu, itu otak kita menjadi turun, frekuensinya menjadi alfa. Nah, kemudian kapan kita masuk ke theta, gelombang otak ke theta, yaitu ketika kita kondisi sedang rileks, sedang istirahat, atau sedang hendak tidur tapi belum tidur. Nah, di kondisi inilah gelombang kita mulai turun, frekuensinya menjadi rendah, menjadi sangat santai, sampai ke 7 sampai 4 Hz gelombang otak kita. Yaitu kondisi di mana kita akan tertidur tapi belum tidur. Nah, itu adanya di posisi gelombang theta. Nah, kemudian yaitu ketika kita sudah tertidur pulas, sangat-sangat pulas sekali, maka otak kita turun menjadi 3 sampai 0,1 Hz, yaitu disebut gelombang delta. Nah, jadi dalam siklus kita 24 jam satu hari, gelombang otak kita mengalami semua ukuran frekuensinya dari mulai tinggi dari beta ke alfa, ke theta sampai ke delta. Itu dalam kondisi tertentu bisa naik turun. Nah, seperti tadi ketika kita bekerja, beraktivitas sangat banyak, fokusnya banyak, maka berada di beta. Ketika kita fokus terhadap suatu objek tertentu, satu objek saja, maka bisa turun ke alfa. Nah, ketika kita hendak tidur dalam kondisi rileks, dalam istirahat, maka turun kepada theta. Nah, ketika sudah tidur pulas, dalam tidur malam atau tidur siang, tanpa mimpi, itu berada di delta. Nah, maka insya Allah para sahabat sekalian, pada kesempatan ini kami menyampaikan pembahasan ini terlebih dahulu, insya Allah pada kesempatan berikutnya atau part berikutnya kita sambung lagi, yaitu gelombang-gelombang ini, gelombang beta, alfa, delta ini ada manfaat khusus atau ada keadaan-keadaan khusus yang bisa kita manfaatkan
faedahnya. Insya Allah pada part berikutnya kita akan bahas apa guna dari gelombang-gelombang ini yang bisa kita gali lagi manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.